Teman-teman, siapa yang tidak tahu apa itu tsunami? Tsunami merupakan bencana alam yang terbentuk dari gelombang air laut yang besar. Gelombang ini dihasilkan dari energi getaran yang merambat. Rambatan gelombang air laut pada tsunami membutuhkan medium atau perantara, yaitu berupa air. Sedangkan fenomena seseorang yang sedang berjemur di bawah sinar matahari, di mana sinar matahari ini menghasilkan gelombang cahaya. Gelombang cahaya tidak membutuhkan medium atau perantara untuk merambat, sehingga kedua fenomena tersebut berbeda. Fenomena seseorang yang berjemur di bawah sinar matahari disebut dengan gelombang elektromagnetik, sedangkan pada fenomena tsunami yang membutuhkan medium disebut dengan gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik dan bagaimana karakteristiknya? Pertanyaan teman-teman tersebut akan dijawab pada video ini. Tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Jasmine Naila Ramadhani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai soal dan latihan mengenai gelombang mekanik dan karakteristiknya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama teman-teman harus mengetahui apa itu gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium untuk merambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat disebut dengan gelombang mekanik. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang air. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat disebut gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Sementara gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sama dengan arah perambatannya. Selanjutnya, berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Selanjutnya kita akan belajar mengenai besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama ada amplitudo atau A. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua adalah panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak dari dua lembah yang berdekatan. Pada gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat regangan ke pusat regangan lainnya. Selanjutnya adalah frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan F. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N dibagi T. Besaran selanjutnya adalah periode gelombang atau T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dapat dirumuskan sebagai T besar sama dengan T kecil dibagi N, atau T sama dengan 1 per F. Selanjutnya adalah kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang pada satu medium dihitung dengan V sama dengan lambda dikali F atau lambda per T. Besaran selanjutnya adalah fase dan beda fase gelombang. Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatnya. Secara matematis, fase gelombang dapat dinyatakan sebagai fase gelombang sama dengan theta dibagi 2pi. Selanjutnya adalah energi dan intensitas gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Energi getaran merambat dari satu partikel ke partikel lain sepanjang medium, walaupun partikelnya sendiri tidak berpindah. Besarnya energi gelombang adalah EK sama dengan 1 per KA kuadrat cos kuadrat theta. EP sama dengan 1 per KA kuadrat sin kuadrat theta. Sementara E sama dengan 1 per KA kuadrat sama dengan 1 per M omega kuadrat A kuadrat. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat gelombang. Ada beberapa sifat gelombang yang berlaku umum, baik gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik, yaitu sifat gelombang adalah
Pertama, pemantulan atau refleksi. Kedua, pembiasan atau refraksi. Ketiga, pelenturan atau difraksi. Keempat, perpaduan atau interferensi. Kelima, dispersi. Dan keenam adalah polarisasi. Pemantulan gelombang. Gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang normal terletak pada satu bidang datar. Sudut gelombang datang atau I sama dengan sudut gelombang pantul atau R. Selanjutnya ada pembiasan gelombang. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang seperti pada peristiwa pemantulan. Gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan dan berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi 1. Gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Gelombang datang dari tempat yang dalam medium renggang ke tempat yang dangkal atau medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal. Sudut bias R lebih kecil dari sudut datang I. Ketiga, gelombang datang dari tempat yang dangkal atau medium rapat ke tempat dalam medium renggang, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal atau sudut bias R lebih besar dari sudut datang. Persamaan umum yang berlaku untuk pembiasan gelombang adalah persamaan Snellius, yaitu N sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Selanjutnya adalah difraksi gelombang. Difraksi adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Selanjutnya, interferensi gelombang. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan menjadi dua. Yang pertama, interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan, terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Yang kedua adalah interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan, terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. Interferensi yang terjadi terus-menerus antara gelombang dan gelombang pantul menghasilkan gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Selanjutnya, polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Selanjutnya ada dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut dengan medium non-dispersi. Berdasarkan pembahasan dan rumus-rumus yang telah kita bahas, mari kita coba latihan soal agar pemahaman teman-teman dapat meningkat. Pertanyaan pertama, gelombang dapat dibagi berdasarkan suatu kriteria tertentu seperti gelombang mekanik, stasioner, transversal, dan longitudinal. Jika gelombang dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan transversal, pembagian ini dilakukan berdasarkan A. Amplitudo gelombang, B. Frekuensi gelombang, C. Cara perambatan gelombang, D. Arah perambatan gelombang, dan E. Besar kecilnya gelombang. Jawabannya, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Sementara gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar terhadap arah rambatannya. Jadi jawabannya adalah D. Gampang kan? Pertanyaan selanjutnya, bila gelombang melalui celah sempit, maka terjadi A. Refleksi, B. Refraksi, C. Difraksi, D. Interferensi, E. Polarisasi. Jawabannya, refleksi adalah pemantulan, refraksi adalah pembiasan, difraksi adalah pelenturan atau pembelokan saat mengenai celah sempit, sementara interferensi adalah penggabungan atau perpaduan gelombang, dan polarisasi adalah pengkutuban. Jadi jawabannya adalah C. Tidak sesulit yang dibayangkan ya. Pertanyaan selanjutnya, gelombang longitudinal tidak menunjukkan peristiwa A. Pembiasan, B. Pemantulan, C. Difraksi, D. Polarisasi, E. Layangan. Jawabannya, polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Gejala polarisasi hanya dapat dialami oleh gelombang transversal saja, sedangkan gelombang longitudinal tidak mengalami gejala polarisasi. Jadi jawabannya adalah D. Polarisasi. Wah, mudah. Pertanyaan selanjutnya,
Dari suatu tempat ke tempat lainnya, gelombang memindahkan A. Massa dan frekuensi, B. Massa dan panjang gelombang, C. Panjang gelombang dan panjang gelombang amplitudo, D. Energi, E. Pulsa gelombang. Jawabannya, karena pada hakikatnya gelombang bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya, memindahkan suatu energi dan tidak memindahkan medium perambatannya. Jadi jawabannya adalah D. Energi. Mudah bukan? Soal selanjutnya, suatu dawai panjangnya 0,80 meter. Jika tegangan dawai itu diatur sedemikian rupa sehingga kecepatan gelombang transversal yang dihasilkan adalah 400 meter per sekon, frekuensi nada dasarnya adalah jawabannya diketahui panjang sama dengan 0,8 meter, V atau kecepatan sama dengan 400 meter per sekon. Ditanya F0. Jawabannya F0 sama dengan V per 2 kali L. F0 sama dengan 400 per 2 dikali 0,8. Sehingga F0 sama dengan 400 per 1,6. Sehingga kita dapatkan frekuensi adalah 250 Hz. Jadi jawabannya adalah D. Gampang ya. Soal selanjutnya. Pada permukaan air laut terdapat dua buah gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air laut sebanyak 20 kali selama 10 sekon. Bila salah satu di puncak gelombang, yang lain di lembah gelombang, sedang di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang, maka periode gelombang dan cepat rambat gelombang adalah diketahui N sama dengan 20 kali, T sama dengan 10 sekon, X sama dengan 60 cm, lalu kita ubah menjadi meter sehingga didapatkan 0,6 meter. Ditanya T dan V. Jawab, rumusnya kita masukkan ke rumus, T sama dengan N per T, sehingga N sama dengan 10 per 20. Lalu kita dapatkan T sama dengan 0,5 sekon. Lalu X sama dengan 1,5 lambda. Lambda sama dengan X per 1,5. Lambda sama dengan 0,6 per 1,5. Sehingga kita dapatkan lambda sama dengan 0,4 M. Selanjutnya kita akan cari V. V sama dengan lambda dibagi T. V sama dengan 0,4 M dibagi 0,S. Sehingga kita dapatkan V sama dengan 0,8 meter per sekon atau 80 cm per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya, efek yang ditunjukkan oleh gelombang transversal adalah A. Difraksi, B. Pelayangan, C. Interferensi, D. Efek Doppler, E. Polarisasi. Jawabannya, polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Gejala polarisasi hanya dapat dialami oleh gelombang transversal saja, sedangkan gelombang longitudinal tidak dapat mengalami gejala polarisasi. Sehingga jawabannya adalah E. Polarisasi. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal selanjutnya, pelayangan terjadi karena adanya interferensi. A. Lebih dari dua gelombang yang sama frekuensinya. B. Dua gelombang yang berlawanan arah getarnya. C. Dua gelombang yang sama frekuensinya. D. Dua gelombang yang beda frekuensinya besar. E. Dua gelombang yang beda frekuensinya kecil. Jawabannya, peristiwa interferensi dapat terjadi bila dua buah gelombang bunyi memiliki frekuensi yang sama atau berbeda sedikit dan berada di satu ruang dengan arah yang berlawanan. Jadi jawabannya adalah C. Dua gelombang yang sama frekuensinya. Gampang ya ternyata. Soal selanjutnya, pada tali yang panjangnya 2 meter dan ujungnya terikat pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, letak perut yang ketiga dihitung dari ujung terkait adalah A. 0,10 meter, B. 0,30 meter, C. 0,50 meter, D. 0,60 meter, dan E. 1 meter. Jawabannya diketahui L sama dengan 2M, N sama dengan 5 gelombang. Ditanya X P3 adalah, jawabannya lambda sama dengan L dibagi N, lambda sama dengan 2 dibagi 5. Letak perut ketiga berarti X P3 sama dengan 5 per 4 dikali lambda sama dengan 5, sehingga 5 per 4 dikali 0,4 sama dengan 0,5 M. Jadi letak perut ketiga adalah 0,5 meter dari ujung terikat. Jawabannya adalah C, 0,5 meter. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya, soal ke-10. Diketahui persamaan suatu gelombang adalah Y sama dengan 2 sin kali 2 pi dikali 4x tambah 2x meter.
dengan T dalam sekon dan X dalam meter. Panjang gelombang dan kecepatan rampat gelombang yang dihasilkan adalah A 0,5 meter dan 0,5 meter per sekon, B 0,5 meter dan 1 meter per sekon, C 0,5 meter dan 2 meter per sekon, D 1 meter dan 0,5 meter per sekon, E 2 meter dan 1 meter per sekon. Jawabannya diketahui Y sama dengan 2 sin kali 2pi kali 4t plus 2x. Ditanya lambda dan v. Jawabannya kita sederhanakan persamaan gelombang menjadi Y sama dengan 2 sin dikali 2pi dikali 4t plus 2x. Y sama dengan 2 sin dikali 8pt ditambah 4px. Maka kita dapatkan K sama dengan 4pi dan W sama dengan 8pi. Lalu kita masukkan ke rumus K sama dengan 2pi dibagi lambda. 4pi sama dengan 2pi dibagi lambda. Pi sama dengan 2pi dibagi 4pi. Sehingga lambda sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya kita cari V dengan rumus V sama dengan W dibagi K. V sama dengan 8pi dan dibagi 4pi, sehingga V sama dengan 2 meter per sekon. Jadi panjang gelombang dan cepat rampat gelombang adalah 0,5 meter dan 2 meter per sekon. Jawabannya adalah C. Dah bukan? Soal selanjutnya. Gelombang bergerak dari air yang dalam menuju air yang dangkal dalam ripple tarik. Gelombang air dalam mempunyai panjang gelombang 5 cm dan kecepatan 10 meter per sekon pangkat min 1. Jika kecepatan gelombang di air dangkal 8 meter per sekon pangkat min 2, maka panjang gelombangnya di air dangkal adalah A 8 cm, B 7 cm, C 6 cm, D 3 cm, E 4 cm. Jawabannya diketahui V1 sama dengan 10 meter per sekon, lambda 1 sama dengan 5 cm, V2 sama dengan 8 meter per sekon. Ditanya lambda keduanya. Frekuensi tak berubah, V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Sehingga kita masukkan angkanya 10 dibagi 5 sama dengan 8 per 8 dibagi lambda 2. Kita sekalikan silang hingga menjadi lambda kedua sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Jadi panjang gelombangnya adalah 4 cm atau E. Tidak sesulit yang dibayangkan ya. Sebuah gelombang merambat dari sumber es ke kanan dengan kelajuan 8 meter per sekon, frekuensi 16 Hz, amplitudo 4 cm. Gelombang itu melalui titik P yang berjarak 9,5 meter dari jarak S. Jika S telah bergetar 1,25 detik dan arah getar pertamanya ke atas, maka simbangan titik P pada saat itu adalah A 0 cm, B 1 cm, C 2 cm, D 3 cm, E 4 cm. Jawabannya diketahui V sama dengan 8 meter per sekon, F sama dengan 16 Hz, A sama dengan 4 cm, kita ubah menjadi 0,04 meter. X sama dengan 9,5 meter. T sama dengan 1,5 second. Ditanya YP-nya. Jawab, kita cari lambda dulu. Dengan rumus V sama dengan lambda dikali F, sehingga kita substitusikan 8 sama dengan lambda dikali 16. Lambda sama dengan 0,5 cm. Lalu kita carikannya. K sama dengan 2pi dibagi lambda. K sama dengan 2pi dibagi 0,5, sehingga K sama dengan 4pi. Lalu kita cari omeganya. Omega sama dengan 2pi dikali F. Omega sama dengan 2pi dikali 16, sehingga omeganya adalah 32pi radian per second. Karena gelombang bergerak dari kiri ke kanan dan arah gerak pertamanya ke atas, maka berlaku simpangan YP sama dengan A sin WT min KX. YP sama dengan 0,04 sin 32pi dikali 1,25 dikurang 4pi kali 9,5. YP sama dengan 0,04 sin 40pi dikurang 38pi. YP sama dengan 0,04 sin 2pi. Sehingga YP sama dengan 0,04 dikali 0. Sehingga YP-nya adalah 0 meter. Maka jawaban yang benar adalah A. Gampang kan? Soal selanjutnya.
Dari pernyataan berikut ini, 1. Bunyi adalah gelombang mekanik. 2. Gelombang mekanik tidak memerlukan medium perambatan. 3. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. 4. Cahaya termasuk gelombang mekanik karena dapat melalui ruang hampa. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 4 saja, E. semua benar. Jawabannya, 1. Bunyi adalah gelombang mekanik benar. Bunyi adalah contoh dari gelombang mekanik karena membutuhkan medium dan juga merupakan contoh gelombang longitudinal. 2. Gelombang mekanik tidak memerlukan medium perambatan. Salah, karena gelombang yang memerlukan medium atau media perambatan. Ketiga, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Benar. Bunyi adalah contoh dari gelombang mekanik di mana gelombang mekanik sendiri membutuhkan medium dan tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Yang keempat, cahaya termasuk gelombang mekanik karena dapat melalui ruang hampa. Salah. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik karena dapat merambat walaupun tidak memiliki medium. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah C. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya, seutas tali yang panjangnya 8 meter memiliki massa 1,04 gram. Tali digetarkan sehingga sebuah gelombang transversal menjalar dengan persamaan Y sama dengan 0,03 sin X plus 30 T. Y dan X dalam meter dan T dalam detik. Tekanan tali tersebut adalah A 0,12 Newton, B 0,24 Newton, C 0,36 Newton, D 0,60 Newton, E 0,72 Newton. Jawabannya, diketahui L sama dengan 8 meter, M sama dengan 1,04 gram, Y sama dengan 0,0 sin X min 30 T. Ditanya F-nya. Jawaban, dari persamaan simpangan dan bentuk bakunya, Y sama dengan 0,03 sin X min 30 T. Y sama dengan A sin Kx min omega T. Diperoleh K sama dengan 1M, omega sama dengan 30 radian per sekon, sehingga kecepatan rambat gelombang adalah V sama dengan omega dibagi K. V sama dengan 30 dibagi 1, sehingga V sama dengan 30 meter per sekon. Lalu kita cari gaya tegangan tali dengan rumus V sama dengan akar F dikali L per M. Lalu kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan dua buah ruas. V kuadrat sama dengan F dikali L per M, sehingga F sama dengan V kuadrat dikali M per L. F sama dengan 30 kuadrat dikali 1,04 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 8, sehingga F menjadi 0,117 Newton, dan kita akan bulatkan ke bawah menjadi 0,12 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Gampang bukan? Soal selanjutnya, soal ke-15. Sebuah gelombang berjalan dari titik A ke B dengan kelajuan 5 meter per sekon. Periode gelombang tersebut adalah 0,4 sekon. Jika selisih fase antara A dan B adalah 6 pi per 5, maka jarak A ke B adalah A 1,6 meter, B 0,8 meter, C 1 meter, D 1,2 meter, E 1,4 meter. Diketahui V sama dengan 5 meter per sekon, T sama dengan 0,4 sekon, delta theta sama dengan 6 pi per 5. Ditanya jarak A ke B. Jawabnya, pertama kita menghitung panjang gelombang atau lambda. V sama dengan lambda per T, sehingga kita substitusikan 5 sama dengan lambda dibagi 0,4. Lambda sama dengan 5 dikali 0,4, sehingga lambda sama dengan 2M. Selanjutnya kita akan menghitung jarak A ke B. XAB sama dengan lambda dikali delta theta dibagi 2pi. Kita masukkan besaran delta tetanya, sehingga XAB sama dengan 2 dikali 6 pi per 5 sehingga XAB sama dengan 2 dikali 2pi dibagi 5 dibagi 2pi. Sehingga kita kalikan silang, sehingga XAB sama dengan 1,2 meter. Maka jarak AB adalah 1,2 meter. Jawabannya adalah D. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya. Seorang peselancar ketika diam di laut, dia merasakan gelombang laut melaluinya setiap 10 sekon. Jika dia mengayuh papan selancarnya sehingga bergerak dengan
kecepatan 2 meter per sekon searah dengan gelombang laut. Dia merasakan gelombang laut melaluinya setiap 12 sekon. Panjang gelombang laut tersebut adalah A 40 meter, B 60 meter, C 80 meter, D 100 meter, E 120. Jawabannya adalah diketahui T1 sama dengan 10 sekon, T2 sama dengan 12 sekon, V sama dengan 2 meter per sekon. Ditanya lambda. Jawabnya digunakan persamaan lambda 1 sama dengan lambda 2, sehingga V1 dikali T1 sama dengan V2 dikali T2. Sehingga V air dikurang 0 dikali T1 sama dengan V air dikurang 2 sama dikali T2. V air dikali 10 sama dengan V air kurang 2 dikali 12. 10 dikurang 12 dikali V air sama dengan min 24. 2 kali V air sama dengan 24. V air sama dengan 12 meter per sekon pangkat min 1. Lambda sama dengan V1 dikali T1. Lambda sama dengan V air dikurang 10 dikali T1. Lambda sama dengan 12 dikali 10. Lambda sama dengan 120 meter. Jadi panjang gelombang tersebut adalah 120 meter. Jawabannya adalah E. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya, pada pembiasan gelombang dari daerah dangkal ke daerah dalam, makin kecil sudut datang, maka A makin besar sudut bias, B sudut bias tetap, C makin kecil pula sudut bias, D sudut bias tergantung pada indeks bias, E besar kecilnya indeks bias dipengaruhi cepat rambat. Jawabannya, pada gelombang air yang merambat melalui daerah dengan kedalaman permukaan yang berbeda, akan terjadi pembiasan atau refraksi. Pembiasan ini terjadi karena terjadi perubahan kecepatan rambat gelombang, sehingga terjadi pembiasan mirip seperti saat sebuah cahaya melalui dua medium di mana cepat rambat cahaya berbeda, misalnya antara kaca dan udara. Perubahan kecepatan akibat perubahan kedalaman ini disebabkan karena perbedaan panjang gelombang atau lambda. Panjang gelombang air menurun ketika melalui wilayah dangkal dan meningkat ketika melalui wilayah dalam. Semakin besar perbedaan kedalaman dan kedangkalan antara dua wilayah di mana air mengalir, semakin besar pula perubahan panjang gelombang, dan akibatnya juga akan semakin besar pembiasan yang terjadi. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata tidak sesulit yang teman-teman sudah bayangkan kan? Soal selanjutnya, dua gabus berjarak 2 meter mengapung di bukit dan lembah gelombang laut yang berdekatan. Butuh waktu 1 sekon untuk kedua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang laut tersebut adalah A 2 meter dan 2 meter per sekon, B 4 meter dan 2 meter per sekon, C 2 meter dan 4 meter per sekon, D 4 meter dan 4 meter per sekon, E 8 meter dan 4 meter per sekon. Jawabannya diketahui L sama dengan 2 meter, N sama dengan 1, T sama dengan 1 sekon. Ditanya lambda dan V-nya. Jawab, L sama dengan N dikali lambda. Lambda sama dengan L dibagi N, lambda sama dengan 2 dibagi 1. Sehingga kita dapatkan lambda sama dengan 2 meter. Selanjutnya kita cari frekuensi. F sama dengan N dibagi T. Sehingga F sama dengan 1 dibagi 1, F-nya adalah 1. Untuk mencari V, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 2 dikali 1, V sama dengan 2 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah A. Mudah kan? Soal selanjutnya. Dua buah gabus di puncak-puncak gelombang, keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 44 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 meter dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah A 0,2 Hz dan 200 cm per sekon, B 5 Hz dan 200 cm per sekon, C 0,2 Hz dan 250 cm per sekon, D 2,5 Hz dan 250 cm per sekon, E 5 Hz dan 250 cm. Jawabannya pertama diketahui N sama dengan 20, T sama dengan 4 sekon, 2 lambda sama dengan 100 cm, sehingga lambda sama dengan 50 cm. Ditanya F dan V. Jawab, untuk mencari F, kita gunakan rumus F sama dengan N per T, sehingga F sama dengan 20 per 4 dan F adalah 5 Hz. Untuk mencari V, kita gunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 50 dikali 5,
dan sehingga V sama dengan 250 cm per sekon. Jadi jawabannya adalah E. Gampang ya. Soal selanjutnya, gambar di bawah ini merupakan perambatan gelombang tali. Jika periode gelombang 2 sekon, maka persamaan gelombangnya adalah A. Y sama dengan 0,5 sin 2 T min 0,5 X. B. Y sama dengan 0,5 sin T dikurang 0,5 X. C. Y sama dengan 0,5 sin T min X. D. Y sama dengan 0,5 sin T min X per 4. Dan E. Y sama dengan 0,5 sin 2 T min X per 6. Jawabannya diketahui A sama dengan 0,5 M, T sama dengan 2 sekon. Ditanya Y adalah, jawab. Perhatikan gambar untuk satu gelombang, itu satu bukit dan satu lembah menempuh jarak 4 M. N dikali lambda sama dengan L, 1 dikali lambda sama dengan 4 meter, sehingga didapatkan lambda sama dengan 4 meter. Pertama kita cari bilangan gelombang atau K. K sama dengan 2pi dibagi lambda, K sama dengan 2pi dibagi 4, sehingga K sama dengan 2,5 pi. Selanjutnya cari frekuensi sudut gelombang atau omega. Omega sama dengan 2pi per T, omega sama dengan 2pi per 2, sehingga omega sama dengan pi per radian per sehingga omega sama dengan pi radian per second. Selanjutnya kita cari persamaan gelombang. Gelombang pertama kali merambat ke atas sehingga A plus, lalu gelombang merambat ke kanan sehingga min KX. Lalu kita dapatkan persamaannya Y sama dengan plus A sin with omega T di min KX. Kita masukkan angkanya sehingga Y sama dengan 0,5 sin pi T min 0,5 pi X. Sehingga Y sama dengan 0,5 sin pi kali T min 0,5 X. Jadi jawabannya adalah B. Mudah bukan? Soal selanjutnya, berikut ini merupakan contoh gelombang mekanik, kecuali A. gelombang air laut, B. gelombang pada pegas selingki, C. gelombang radio, D. gelombang pada dawai gitar, E. gelombang air di permukaan kolam. Gelombang radio merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik, medan listrik dan magnetik. Jadi jawabannya adalah dua. Jika di dasar lautan dalam terjadi gempa tektonik akibat tumbukan antar dua lempeng, maka bisa terbentuk gelombang permukaan air laut dalam yang panjang yang gelombangnya dapat mencapai ratusan kilometer, sementara amplitudonya sekitar puluhan sentimeter. Gelombang ini bergerak ke arah daratan dan bisa menyebabkan gelombang tsunami karena semakin dekat ke pantai. A. Amplitudo dan kecepatannya bertambah, sedangkan panjang gelombangnya berkurang. B. Amplitudonya bertambah, sedangkan kecepatan dan panjang gelombangnya berkurang. C. Amplitudonya berkurang, sedangkan kecepatan dan panjang gelombangnya bertambah. D. Amplitudonya berkurang, kecepatannya bertambah, panjang gelombangnya berkurang. E. Amplitudo kecepatan. Jawabannya, jika gelombang mendekati pantai, kedalaman lautan berkurang sehingga kecepatan gelombang berkurang dan periode gelombang berkurang. Panjang gelombang berkurang tetapi amplitudo bertambah. Jadi jawabannya adalah B. Udah ya? Soal selanjutnya, sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 sekon. Bila gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 sekon, maka nilai panjang gelombang tersebut adalah A 30 cm, B 45 cm, C 60 cm, D 75 cm, dan E 90 cm. Diketahui S sama dengan 9 meter, T sama dengan 30 sekon, F sama dengan 2/3 Hz. Ditanya lambda atau panjang gelombangnya. Jawab. Pertama-tama kita cari dulu V dengan rumus V sama dengan S per T. V sama dengan 0,3 M per S. Lalu kita cari lambda dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. Kita masukkan angkanya sehingga menjadi 0,3 sama dengan lambda dikali 2/3. Lambda sama dengan 0,3 per 2/3. Sehingga lambda sama dengan 0,45 meter, atau kita ubah menjadi cm menjadi 45. Jadi panjang gelombang tersebut adalah 40 cm. Jawabannya adalah B. Gampang kan? Soal selanjutnya, gambar di atas menunjukkan air yang sedang bergerak dari X melintasi bidang PQ masuk ke dalam daerah Y. Manakah dari berikut ini yang secara tepat menjelaskan keadaan dalam daerah Y dibandingkan dengan keadaan dalam daerah X?
A. Panjang gelombang bertambah, frekuensi berkurang, kedalaman air lebih dalam. B. Panjang gelombang bertambah, frekuensi bertambah, kedalaman air lebih dangkal. C. Panjang gelombang berkurang, frekuensi tak berubah, kedalaman air lebih dangkal. D. Panjang gelombang berkurang, frekuensi berkurang, kedalaman air lebih dangkal. Dari jawabannya, dari gambar yang disajikan bisa kita simpulkan bahwasannya X sama dengan dalam, Y sama dengan dangkal, lambda sama dengan berkurang sama dengan frekuensinya tetap sama dengan dangkal. Jadi jawabannya adalah C. Panjang gelombang berkurang, frekuensi tak berubah, kedalaman air lebih dangkal. Mudah ya. Soal selanjutnya, garpu tala digetarkan menghasilkan gelombang di udara seperti pada berikut ini. Jika garpu tala digetarkan selama setengah menit, maka cepat rambat gelombang adalah A. 0,25 cm per sekon, B. 0,5 cm per sekon, C. 1 cm per sekon, D. 1,5 cm per sekon, E. 2 cm per sekon. Jawabannya diketahui N sama dengan 5, L sama dengan 30 cm, T sama dengan setengah menit atau sama dengan 30 sekon. Ditanya V adalah, jawab. Pertama-tama kita akan mencari panjang gelombang dengan rumus N dikali lambda sama dengan L. Masukkan angkanya 4 sehingga 4 dikali lambda sama dengan 30 cm. Sehingga lambda sama dengan 30 dibagi 4, lambda sama dengan 7,5 cm. Selanjutnya kita akan mencari periode gelombang dengan rumus T sama dengan T per N. Kita masukkan angkanya menjadi T sama dengan 30 per 4 sama dengan 7,5 cm sekon. Selanjutnya kita barulah mencari cepat rambat gelombang dengan rumus V sama dengan lambda dibagi T. Sehingga kita masukkan rumusnya V sama dengan 7,5 dibagi 7,5 sehingga V-nya kita dapatkan 1 cm per sekon. Jadi jawabannya adalah C. Tidak sulit kan? Dari penjelasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Berbeda dengan gelombang transversal, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh pengaplikasian kedua gelombang ini adalah gelombang air tsunami dan gelombang cahaya. Ternyata fisika ada di sekitar kita ya. Fisika itu ternyata mudah apabila kita rajin berlatih. Teman-teman, jangan lupa banyak belajar dan banyak baca bukunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.